Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Kali ini di meja servis saya ada sebuah handphone dengan merek Redmi, tipenya 8A Pro. Redmi 8A Pro dengan kendala tidak ada layanan atau tidak ada sinyal ya. Baiklah, sekarang untuk memastikan tipe dari handphone ini kita cek di pengaturan, kemudian kita pilih tentang ponsel, lalu kita lihat di situ terbaca Redmi 8A Pro. Oke, sebelum kita lebih lanjut, terlebih dahulu kita cek IMEI-nya. Untuk cek IMEI, kita ketik bintang pagar 06 pagar. Untuk dua IMEI-nya normal, muncul semua, artinya handphone kerusakannya di area hardware ya, bukan di software. Baiklah, sekarang kita matikan terlebih dahulu handphonenya. Kita akan bongkar. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita keluarkan dulu SIM tray-nya. Kemudian kita lepaskan backdoor-nya. Oh ya teman-teman, untuk Redmi 8A Pro itu menggunakan chipset menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon ya. Kemudian ini adalah kerusakan di hardware. Biasanya yang terjadi di handphone menggunakan chipset Qualcomm adalah IC WTR 2965 yang rusaknya. Baiklah, sekarang kita lepas muat bautnya. Kita nanti akan copot mesinnya dan akan kita lakukan penggantian IC WTR 2965. Oke, semua baut sudah terlepas. Kita lepaskan penutupnya. Yang harus kita lakukan adalah kita lepas soket baterainya biar lebih aman ya. Kemudian soket LCD, fleksibel LCD, kemudian fleksibel papan bawah kita lepas, dan jangan lupa juga kita lepaskan antennya. Oke, anten kita lepas, kemudian semua kamera yang menempel di mesin kita akan lepas, karena di situ nanti kita akan melakukan pembongkaran IC dan tentu kita akan melakukan blower ya. Jangan sampai nanti kameranya kualitas kejernihannya berkurang gara-gara terkena panas blower. Oke, sekarang untuk mesinnya sudah terlepas dari bezel. Kita rapikan terlebih dahulu semua bautnya, kita sisihkan jangan sampai ada yang hilang ya. Kemudian kita akan bongkar IC, dan IC-nya terletak di kaleng ini teman-teman ya, di bawah kaleng ini. Nah, kita akan bongkar kaleng ini. Ini biasanya saya gunakan alat yaitu penjepit kuku yang masih tajam ya. Baiklah, di sini untuk penutup kalengnya sudah terbuka dan ini adalah IC yang akan kita melakukan pergantian. IC BTR 2965. Oke, sebelum kita lakukan pembongkaran di IC, tentunya kita harus oleskan fluk terlebih dahulu supaya lebih mencair ya untuk kaki IC-nya. Kita gunakan blower. Sustel ukuran blower saya di 350 derajat Celcius untuk merek Quick 857D ya, merek blower saya. Kita blower, maaf ini untuk posisinya terhalang tangan saya untuk membangun blower karena di sini memang meja servis saya lumayan kecil ya, jadi saya tidak bisa meletakkan posisi kamera di area yang lain. Oke, tidak mengapa, yang penting nanti proses pelepasannya yaitu kita jepit menggunakan pinset atau sebelumnya kita blower terlebih dahulu, kemudian kita goyang. Kalau mau sekiranya sudah goyang dan bisa kembali lagi, biasanya untuk kaki IC-nya sudah meleleh dan itu bisa langsung dicabut. Nah, ini IC-nya sudah tercabut dari PCB-nya. Kemudian kita bersihkan sisa kaki yang masih menempel di PCB. Ini biar rata. Kita menggunakan solder ya teman-teman ya. Serata mungkin, jangan sampai ada yang tinggi rendah karena nanti akan mengakibatkan susah waktu pemasangan teman-teman ya kalau ada yang tinggi rendah. Jadi kita ratakan serata mungkin menggunakan ujung solder. Oke, kalau memang sudah rata, kita sudah selesai. Kemudian ini adalah IC yang akan kita lakukan untuk melakukan penggantian teman-teman ya. Ini IC-nya sudah saya stok karena memang sering terjadi kerusakan di IC WTR, jadi saya punya stoknya. Oke, sekarang kita akan proses pemasangan IC ya.
Untuk posisi pemasangan IC tentunya teman-teman harus ingat titiknya di mana. Tadi harus kita tandai, harus kita ingat-ingat posisinya di mana. Jadi jangan sampai salah atau salah arah ya. Kalau teman-teman lupa menandai, teman-teman bisa lihat di bagian pola kaki IC-nya ya. Teman-teman bisa samakan dengan pola yang ada di PCB-nya. Jadi jangan sampai salah memasang IC-nya. Oke, di sini tadi saya udah tandai untuk titiknya dan sudah saya ingat-ingat. Jadi saya di sini juga saya akan intip di area bawah untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi kesalahan waktu pemasangan IC-nya ya. Oke, kira-kira seperti itu. Maaf malah jatuh, dan ini saya pastikan lagi supaya tidak terjadi kesalahan waktu pemasangan IC teman-teman. Oke, sebelum kita pasang IC-nya tentunya kita harus oleskan flux terlebih dahulu di area PCB atau di pas posisi kaki IC-nya ya. Setelah itu nanti kita akan blower biar meleleh flux-nya seperti itu. Kemudian kalau sudah meleleh flux-nya, kita boleh jepit menggunakan pinset IC yang baru, lalu kita posisikan yang sepresisi mungkin. Kemudian kita blower lagi supaya IC-nya menempel di PCB. Jadi tekniknya kita blower dengan cara dijepit, kemudian kalau kira-kira sudah menempel salah satu kaki IC-nya, boleh kita angkat pinsetnya ya. Kemudian nanti kita blower lagi, kemudian sambil kita goyang-goyang IC-nya. Kalau kiranya sudah goyang dan kembali ke posisinya, itu artinya biasanya kaki IC-nya sudah menempel semua dan sudah presisi teman-teman ya, seperti itu ya. Oke, sekarang untuk pemasangan IC-nya sudah selesai dan ini hasil dari pemasangan IC-nya. Nah, inilah hasilnya pemasangannya dan ini sudah presisi dan sesuai dengan letaknya ya teman-teman ya. Nih, untuk menunggu supaya dingin IC-nya, nanti baru kita akan rangkai ya. Nih masih panas dan ini adalah IC bekasnya tadi teman-teman. Nih, ini sudah rusak dan tidak bisa digunakan. Oke, tidak usah menunggu terlalu lama. Kalau kiranya sudah mendingin ya, boleh kita rangkai kembali. Kita pasang semua kamera yang telah kita lepas tadi. Ini ada 2 kamera di bagian belakang dan 1 kamera untuk kamera selfie atau kamera depan. Kita pasang semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Kerusakan di IC WTR sering terjadi ya, terutama yang untuk kode 2965. Saya sering menemui di handphone Xiaomi dan Vivo. Untuk penggunaan handphone Xiaomi biasanya terdapat di Xiaomi 4A, 5A, Note 5A, kemudian Note 5 atau Redmi 5 Plus juga menggunakan IC WTR 2965. Untuk di tipe Vivo kemarin dapat di Vivo Y71 teman-teman. Baiklah, semua kamera sudah terpasang sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemudian kita akan rangkai mesinnya di bezelnya ya. Oke, sekarang sudah saya posisikan di sini. Kemudian pasangkan semua soket dan jangan lupa pasang juga untuk kabel anten ya. Oke, kabel anten kita pasang. Kemudian fleksibel papan bawah, kemudian fleksibel LCD. Kemudian yang paling terakhir adalah fleksibel atau konektor baterainya. Oke, kita akan pasang tutup belakangnya. Tapi di sini sepertinya ada yang mengganjel di area sini. Ternyata ada sebuah baut yang tersisa 1 ya, yang masih mengganjel di bawah. Kita bebaskan dulu bautnya supaya tidak mengganggu. Oke, ini ada baut yang menempel di sini. Kita lepas. Oke, bautnya sudah terlepas. Kita lanjutkan lagi untuk perangkaiannya. Baiklah, di sini saya akan pasang 4 baut di bagian sudut sisi kanan dan sisi kiri untuk melakukan testing terlebih dahulu ya. Jadi tidak saya pasang baut semuanya.
Jadi nanti kalau misalkan memang prosesnya sudah bagus, sinyal sudah muncul, baru nanti kita akan rangkai semua bautnya. Dan di sini untuk pengetesan atau testingnya kita harus pasang backdoor ya. Jadi kemarin saya pernah juga untuk tipe handphone Vivo kalau nggak salah ya. Jadi saya tidak pasang backdoornya, tutup belakangnya sudah tidak pasang. Waktu saya testing ternyata tidak muncul sinyalnya, tidak maksimal. Jadi karena di situ di bagian backdoor terdapat anten ternyata teman-teman ya. Jadi di sini saya pasangkan dulu semuanya. Oke. Seperti ini. Sudah presisi dan sudah masuk semua. Kemudian kita pasangkan SIM card-nya. Ini adalah SIM card yang tadi kita pakai untuk mengetes sebelum kita kita lakukan penggantian IC ya. SIM card Indosat. Baiklah, kita nyalakan handphonenya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kerjaan kali ini berhasil ya. Handphone sudah mulai menyala. Kemudian kita tunggu hingga proses bootingnya selesai. Handphone sudah masuk ke menu. Kemudian kita lihat di pojok kanan atas sudah terdapat bar sinyal ya. Sudah terlihat tadi bar sinyalnya. Kemudian di bagian kiri, sudut kiri atas terdapat Indosat Ooredoo. Baiklah, untuk memastikan bahwa sinyalnya bisa berfungsi, nanti kita akan melakukan tes untuk melakukan pengecekan pulsa ya di kartu Indosat ini. Oke, kita cari menu telepon. Mana menu telepon ya? Menu telepon. Oke, mana menu telepon? Nah, ini. Kemudian kita bintang 123 pagar call. Nah, alhamdulillah sudah bisa dan done teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kata-kata salah di dalam video ini. Ikuti video saya selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.